Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, perwakilan dari kelompok 8, akan mereview materi tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Adisti Meirasari, dan teman-teman saya, Sabrina Fakihah Ramadhani, Elvi Azizah Rotun Aulia, dan Fitra Aditya Ahsan. Langsung saja ke pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah perbandingan antara input dan output di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Nicholson mengatakan, pasar persaingan sempurna dapat dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Kondisi alokasi yang efisien di mana tidak ada lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan. Dan menurut Adi Warman Karim, konsep efisiensi alokasi atau Pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam. Hal ini diintisarikan dari perkataan Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahju Balaghah, yang artinya, janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa jika seluruh sumber daya habis teralokasi, maka alokasi yang efisien akan tercapai tanpa memikirkan prinsip keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam, adil berarti tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Ini bukan berarti bahwa sama rasa, sama rata itu adil dalam Islam. Karena pada kenyataannya, kebutuhan dan selera setiap orang itu berbeda. Jika hal ini dipaksakan, maka alokasinya tidak akan efisien. Misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan tarif kharaj per jarib lahan yang berbeda untuk lahan yang ditanami tanaman yang berbeda, yaitu untuk lahan yang ditanami gandum tarifnya 1 dirham ditambah 1 khofis. Untuk buah-buahan tarifnya 10 dirham dan untuk lada tarifnya 5 dirham. Dalam konsep Islam, bukan sama rata sama rasa. Yang penting bukan pula you get what you deserve. Yang penting adalah tidak ada yang dizolimi dan tidak ada yang menzolimi. Selanjutnya, pengertian kekayaan. Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum atau publik, kepada pihak yang berhak menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah fokus pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban-kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau bercukupan diyakini sebagai kompensasi atau kenyataan dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau berkekurangan. Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Selanjutnya,
Afzalur Rahman mengumpamakan jika suatu negara mempunyai kelebihan kekayaan, tetapi distribusinya tidak berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, namun di sekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskinan. Hal itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemerintah dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua qarib apabila seseorang meninggal. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Misalnya, distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha tetapi tidak punya modal. Tujuan aturan-aturan ini menurut Afzalur Rahman adalah bentuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan tertentu. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dullatan bainal awniya'i minkum. Yang artinya supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu. Al-Quran berulang kali mengingatkan agar kaum muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang yang harus mendapat. Selanjutnya, konsep distribusi kekayaan. Yang pertama ada keadilan. Keadilan dalam Islam yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah berbuat kezaliman. Distribusi adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar sosial dapat mewujudkan penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Yang kedua, ada kebebasan. Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Menurut Khodrodawi, pembolehan dan pengakuan kepemilikan secara pribadi merupakan bukti dan jaminan pertama dari kebebasan yang ada dalam ekonomi Islam. Namun, sesungguhnya kebebasan yang diisyarat Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang terkendali. Konsep distribusi kekayaan menurut Islam yaitu, yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa
memahami nikmat Allah sekaligus memahami kedudukannya dengan sesamanya. Allah berfirman dalam surat An-An'am ayat 165 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Manusia tidak bisa menentukan dirinya untuk berkedudukan lebih tinggi atau rendah karena semua itu telah ditentukan oleh Allah. Dan yang kedua, pemilihan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan presiden buruk bagi kehidupan. Sebagaimana Allah dalam surat Hud ayat 116, "Dan orang-orang yang zalim itu hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada diri mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bila orang yang mampu merendahkan orang yang kurang mampu, akan menimbulkan kecenderungan orang yang tidak mampu akan bersifat rendah diri. Bila dalam masyarakat timbul fenomena ini, akan muncul sifat tidak syukur nikmat, maka di dalamnya timbul penindasan dan pembodohan." Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan pada masyarakat. Dan yang keempat, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dan kehidupan sosial. Selanjutnya, sektor-sektor distribusi pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam sektor rumah tangga tidak lepas dari sedekah. Sedekah dalam terminologi Al-Quran dapat dipahami dalam 2 aspek, yaitu sedekah wajibah dan sedekah nafilah. Yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai moral Islam menekankan distribusi pendapatan yang adil. Negara berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan lain sebagainya. Dalam pengolahan sumber daya, negara harus mampu mendistribusikan sumber daya yang ada dengan baik. Artinya, kesempatan yang diberikan tidak hanya untuk sekelompok tertentu saja, namun kepada semua pihak. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemerataan kesejahteraan, pemanfaatan lahan yang menjadi hak publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin, menjaga keseimbangan sosial, dan investasi yang adil dan merata. Dan yang terakhir, distribusi sektor industri. Distribusi sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemodal atau sohibul mal yang dengan pengusaha atau mudharib dengan sistem bagi hasil. Pemodal sebagai pihak yang mempunyai kelebihan harta, namun tidak hanya
punya kesempatan ataupun waktu untuk mengembangkan hartanya. Ia mendistribusikan sebagai kekayaan kepada pengusaha dalam bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang secara mudharabah atau bagi hasil. Yang selanjutnya ada tujuan distribusi dalam pendapatan dalam Islam. Yang pertama yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya, penyaluran zakat kepada para mu'alaf, ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Yang kedua ada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, berdermawan, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti pelit, tamak, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, ada tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah A. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim. Yang kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat terselesaikan. Karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Dan yang terakhir, yaitu tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi, yaitu yang pertama, pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak, sunat maupun infak wajib. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang mengatur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Dan yang terakhir, memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Yang berikutnya, bentuk distribusi pendapatan yang diatur Islam. Yang pertama ada sewa tanah. Al-Quran maupun As-Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah yang baik. Hal ini didasarkan pada beberapa aturan yang menunjukkan perhatian perlunya mengubah tanah kosong menjadi lahan yang bermanfaat dengan mengadakan pengaturan pengairan dan menemaninya dengan tanaman yang baik. Terdapat perbedaan pandangan di kala ulama mengenai keabsahan sewa. Hal ini disebabkan karena Rasulullah pernah melarang melakukan penyewaan tanah, namun pada kesempatan lain Rasulullah memperbolehkan aktivitas itu baik secara tunai maupun bagi hasil. Pada surah Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu,
Dan jika kamu bertaubat atau mengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang kedua yaitu upah bagi pekerja. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja yang harus diberikan secara adil atas jasanya dalam produksi kekayaan. Dalam hadis riwayat Abu Ar-Razzaq, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa memperkerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Demikian Islam memberikan penjelasan tentang keharusan membayar upah kepada seorang pekerja. Dalam melakukan pembayaran upah ini harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan, yaitu adil dan dianjurkan untuk membayar upah secepatnya. Selain itu, dilarang melakukan eksploitasi tenaga seorang pekerja. Oleh karena itu, dalam perjanjian harus dijelaskan tentang besarnya upah serta jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, imbalan dan modal. Imbalan modal adalah suatu yang diharapkan dapat memberikan penghasilan pemiliknya tanpa harus mengambil bunga darinya. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dinyatakan tegas tentang larangan riba. Seperti dalam ajaran Islam, tabungan yang diakumulasikan harus diinvestasikan. Bagi pemilik tabungan akan mendapatkan imbalan dari hasil investasi dalam bentuk bagi hasil dan bukan bunga. Sebab bunga termasuk dalam wilayah riba. Dan yang keempat, laba bagi pengusaha. Laba merupakan bagian keuntungan seorang pengusaha sebagai imbalan atas usahanya mengelola perusahaan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi untuk mencapai hasil sebanyak-banyaknya serta membagi keuntungan perusahaan kepada pemilik faktor produksi yang lebih dalam menyelenggarakan produksi. Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa Islam melarang pengambilan bunga. Oleh sebab itu, imbalan bagi modal digunakan istilah laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa Islam tidak melarang setiap pemilik faktor produksi yang terlibat dalam penyelenggaraan produksi menerima imbalan sesuai dengan yang telah dilakukannya. Pemberian imbalan tersebut merupakan konsekuensi adanya kepemilikan terhadap faktor produksi yang tidak boleh mengorbankan pemilik faktor produksi lainnya. Yang selanjutnya, dampak distribusi pendapatan dalam Islam. Dalam dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam yaitu menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, karena antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia, tidak ada yang lain. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat, misalnya minuman keras, obat terlarang, pembajakan, dan sebagainya sebagai media distribusi. Dan yang ketiga, negara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, golongan, atau perorangan. Sebagai sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat, jangan sampai jatuh di tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan, dan kepentingan pribadi. Baik, itu tadi review materi dari kelompok 8 tentang efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Untuk itu, bila ada kurang lebihnya,
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.